Melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, kita masih melihat latar belakang dari para pembaca pertama. Lebih dulu kita memikirkan pola pikir orang Yunani. Di lingkungan-lingkungan tertentu di dalam budaya Yunani, ada pikiran bahwa bumi jasmani ini jahat. Kebaikan dan kesucian hanya ada di dalam alam atas. Alam bawah ini, alam dunia ini jahat. Alam atas itu ada ide, ada logos, ada kesucian, ada kebaikan. Tetapi di bumi ini, daging ini jahat, buruk. Itu sebenarnya muncul dari filsafat Platus beberapa ratus tahun sebelumnya. Mungkin itu sebabnya mereka mengejek Rasul Paulus waktu dia mengkhotbahkan kebangkitan di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 32 di kota Athena. Jika bumi ini jahat, mana mungkin Allah yang Maha Kudus akan menjadi manusia dengan tubuh jasmani ini yang jahat? Tidak mungkin. Itu bertentangan dengan pola pikiran mereka. Mungkin untuk menghindari masalah ini, beberapa guru Kristen cukup awal mulai mengajar bahwa ya hanya sepertinya Kristus menjadi manusia. Hanya seolah-olah, hanya nampaknya, tetapi tidak sebenarnya. Dan kata nampaknya itu, kata sepertinya atau seolah-olah, itu Yunaninya dokeo, kata dokeo. Maka ajaran mereka disebut docetisme. Dan di dalam ajaran docetisme, Tuhan Yesus tidak menjadi manusia, hanya seperti atau seolah-olah dia menjadi manusia. Sebenarnya semacam roh yang nampak di mata murid-murid itu. Mereka menolak inkarnasi. Hanya seolah-olah dia makan roti dan ikan. Hanya seolah-olah dia disalibkan. Sulit ditentukan tahun berapa ajaran palsu ini muncul. Tidak ada dokumen dari abad pertama mengenai ajaran yang mendukung ajaran docetisme itu. Tetapi membaca Injil Yohanes, ada kesan bahwa sepertinya Yohanes juga menghadapi dan menolak ajaran sesat itu. Misalnya, suatu roh disalib, ya tidak ada darah dan air keluar dari roh waktu ditusuk. Di sumur Yakub, semacam roh tidak akan menjadi lelah, seperti di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 6, dan di dalam pasal 1 ayat 14, logos itu menjadi daging, dan dia diam di tengah-tengah kami, dan kami melihat kemuliaannya. Ada kesan bahwa Yohanes dengan kesadaran penuh melawan ajaran docetisme, tetapi sebenarnya kita tidak tahu apa sudah ada ajaran itu atau ini kebetulan saja. Nanti mungkin arkeolog menemui dokumen dari abad pertama yang menceritakan docetisme, tetapi jika belum ada dokumen seperti itu, ya ini hanya dugaan saja. Pada abad kedua, Gnostisisme menjadi besar dan penting di dalam agama Kristen, di dalam agama Yahudi, dan di dalam lingkungan Yunani juga. Apa itu Gnostisisme? Gnostisisme mengajar bahwa manusia harus mencapai suatu pengetahuan, Yunaninya Gnosis, maka Gnostisisme. Manusia harus mencapai pengetahuan yang tinggi itu, dan jika manusia dapat mencapai pengetahuan itu, gnosis itu,
maka manusia selamat. Dan mereka punya definisi yang berbeda pada istilah selamat itu. Tetapi selain itu ada banyak macam Gnostisisme itu. Pada tahun 170 Masehi, seorang bapak gereja yang namanya Irenaeus menulis dalam buku yang bahasa Inggris judulnya Against Heresies, melawan ajaran sesat. Irenaeus melawan Gnosticism dan pendukung awal namanya Cerinthus. Menurut Irenaeus, Rasul Yohanes di Efesus masuk rumah permandian, tapi masuk itu dia tahu bahwa Cerinthus ada di dalam rumah permandian itu. Dia lari. Dia berkata, dia berteriak, kita harus lari. Jangan-jangan rumah permandian ini jatuh roboh karena Cerinthus, musuh kebenaran, ada di dalamnya. Irenaeus juga berkata bahwa Yohanes menulis Injil Yohanes untuk melawan ajaran Cerinthus. Tetapi kita tidak mempunyai tulisan-tulisan Cerinthus, tidak ada lagi. Jadi seandainya kata-kata Irenaeus tepat, sebenarnya kita tidak tahu apa itu ajaran Cerinthus itu. Ya, membaca Injil Yohanes pasal 1, kita melihat kata-kata yang dipakai oleh orang Gnostik, kata seperti logos, terang, dunia. Sebelum gulungan laut mati ditemui dan diperiksa, banyak sarjana berpikir bahwa Yohanes dipengaruhi oleh Gnostisisme. Tetapi di dalam gulungan laut mati, kata-kata yang sama juga dipakai. Maka tidak dapat dikatakan bahwa Yohanes dipengaruhi oleh Gnosticism. Pasti mereka yang menulis gulungan laut mati tidak dipengaruhi oleh ajaran Yunani itu. Sebenarnya pemahaman mengenai Gnosticisme dengan segala macam yang ada di dalam ajaran itu, ya itu penting di dalam pelajaran sejarah gereja awal. Tetapi kepentingan Gnostisisme untuk memahami Injil Yohanes, ya sebenarnya tidak menjadi penting. Ya, singkatnya, Rasul Yohanes menulis suatu Injil yang mudah dipahami oleh orang Yunani. Walaupun apa yang dia katakan jauh berbeda dari kepercayaan mereka. Apa yang Yohanes tulis itu menjadi contoh yang tepat dari kontekstualisasi. Dengan kata lain, Injil Yohanes sangat kontekstual bagi orang Yunani. Dia menyampaikan ajaran dan mujizat Tuhan Yesus Kristus dengan kata yang mudah dipahami oleh orang Yunani, dengan kalimat-kalimat dan alinea-alinea yang mudah mereka pahami, tetapi dia tidak menyesuaikan kebenaran, mengubahkan kebenaran supaya mereka dapat paham. Tidak. Kebenaran tidak diubahkan, tetapi penyampaiannya ya disampaikan dengan pola yang dapat dipahami. Ini kontekstualisasi yang tepat.